Teman-teman, sering nggak kita mendengar pertanyaan ini? Saya sudah bayar asuransi total hampir 100 juta. Kok sisa dananya tinggal 20 juta aja ya? Nah, kali ini kita akan membahas biaya-biaya yang terjadi pada polis unit link. Biaya-biaya asuransi tentunya. Nah, polis unit link ini beberapa tahun yang lalu sangat trending di market. Sangat laku sekali di pasar di Indonesia. Masyarakat mungkin tidak terlalu mengenal polis unit link. Mereka mengenal polis unit link ini sebagai polis yang punya asuransi dan ada investasinya. Demikian. Ya, adanya biaya yang dipotong dalam polis asuransi jiwa itu adalah hal yang wajar. Sehubungan dengan biaya yang dipotong, maka diberikanlah jaminan asuransi. Ya, artinya pada saat terjadi resiko, maka klaim akan dibayarkan. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, mari kita melihat bagaimana biaya tersebut dipotong. Transparan ya. Nah, ada sebuah polis dengan premi 1 juta, premi polis unit link tentunya yang kita jelaskan, terbagi menjadi premi berkala. Premi berkala ini adalah premi asuransi yang digunakan untuk membeli asuransi. Dan premi top up berkala atau premi investasi. Ya, premi investasi ini adalah premi yang kemudian menjadi cadangan di dalam polis cadangan dana tunai. Mungkin inilah yang disebut oleh nasabah sebagai investasinya. Ya, demikian. Nah, yang ketiga, kita melihat secara transparan dia ada menuliskan biaya asuransi yang dibebankan di dalam rekening tersebut sebesar 99.723. Ya, Bapak Ibu, proposal tadi itu adalah proposal untuk seorang nasabah asuransi dengan usia 30 tahun, total premi 12 juta per tahun, 1 juta per bulan, manfaat asuransi jiwa 1 miliar berlaku sampai dengan usia 75 tahun. Total biaya asuransi setahun sebesar 1,1 sekian, diambil dari 90-an ribu tadi dikali 12 bulan. Total premi 12 juta ini kemudian terbagi menjadi premi asuransi dan premi investasi. Dengan rencana masa bayar selama 20 tahun, maka biaya yang dibebankan oleh perusahaan asuransi dalam polis unit link ini terdiri dari biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini adalah biaya yang dipotong sehubungan dengan permohonan polis yang disetujui. Biaya ini mirip dengan biaya listrik. Permohonan pertama harus ada biaya abonemennya. Bagaimana cara pembebanan biaya akuisisi ini? Tahun pertama dan tahun kedua, maka akan dipotong sebesar 70% dari premi asuransinya dan 5% dari premi investasinya. Tahun ketiga sampai tahun kelima sebesar 20% dari premi asuransi dan 5% dari premi investasi. Tahun ke-6 dan seterusnya akan dipotong sebesar 5% dari premi investasi saja. Jadi dari premi asuransinya kemudian murni masuk ke dalam nilai tunai polis. Nah, biaya kedua yang dipotong itu adalah biaya asuransi. Tahun pertama itu sebesar 1,1 juta sekian. Biaya asuransi ini adalah biaya variabel, artinya seiring dengan kenaikan usia, faktor risiko bertambah, maka kenaikan biaya asuransi harus dilakukan. Nah, dalam ilustrasi ini kita mengasumsikan biaya kenaikan biaya asuransi sebesar 5%. Nah, dari rancang ini kemudian kita bisa melihat total biaya yang dipotong oleh perusahaan asuransi. Nah, kebetulan akhir-akhir ini produk unit link sering menggratiskan biaya administrasi, ya. Kalau seorang nasabah membayar premi 5 tahun, total akumulasi biaya akuisisi dan biaya asuransi yang dipotong sebesar 19, sekian juta. Dibagi 60 bulan, maka biaya per bulannya sekitar 300-an ribu. Kalau seorang nasabah membayar preminya sampai 10 tahun, maka akumulasi yang terjadi sebesar 29 jutaan dibagi 120 bulan, biaya per bulannya lebih kurang sekitar 247.000. Kalau seorang nasabah bayar premi 15 tahun terakumulasi 42 jutaan, maka biaya per bulan lebih kurang 233.000. Demikian juga kalau bayar 20 tahun
maka terakumulasi 57 juta sekian. Biaya yang terkumpul dipotong oleh perusahaan asuransi sekitar 238.000 per bulan. Pertanyaan berikutnya, saya membayar biaya sekitar 200.000 sampai 300.000 untuk mendapatkan jaminan asuransi jiwa sebesar 1 miliar pada saat terjadi resiko meninggal. Apakah pantas atau tidak? Nah, bagi saya mengatakan itu adalah biaya yang sangat pantas. Nah, perusahaan asuransi tentunya biaya ini dikumpulkan dari sekian juta orang dalam sistem gotong royong sehingga sanggup membayar klaim yang terjadi. Demikianlah cara pemotongan biaya-biaya yang terjadi dalam asuransi. Jadi dengan dasar ini kita bisa berkata bahwa biaya-biaya yang dipotong oleh perusahaan asuransi itu sangat transparan, sangat jelas, tergambar dalam rincian transaksinya. Nah, cuma mungkin selama ini nasabah-nasabah atau masyarakat tidak memahami atau kurang tahu bagaimana cara membaca rincian transaksi. Dengan adanya ilustrasi ini diharapkan kita bisa mengetahui berapa biaya yang dipotong. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwa masuknya uang kita ke perusahaan asuransi berbandingan dengan yang dipotong itu sangat transparan. Yang kedua, biaya yang dipotong sehubungan dengan manfaat yang diperoleh itu juga sangat pantas. Jadi kalau ditanya, apakah masuk keluarnya uang di dalam rekening asuransi itu bisa dipertanggungjawabkan dan sama persis seperti rekening bank, sangat jelas. Oh iya, sangat jelas. Kalau Bapak Ibu bisa melihat dan memahami gambaran yang saya berikan. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab seputar pertanyaan masyarakat tentang satu, kemana perginya uang asuransi saya? Yang kedua, transparansi pemotongan biaya itu bagaimana? Yang ketiga, kalau dana di bank kan cukup jelas, masuk 1 juta, keluar 1 juta, potong biaya administrasi dan lain-lain. Ini bagaimana cara pemotongannya supaya saya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih dan tetap happy.